Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ada dua materi, di mana materi pertama kebijakan e-health di Indonesia dan berbagai negara. Yang pertama kita akan membahas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan mencakup kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial agar setiap orang dapat hidup produktif. Sumber daya kesehatan meliputi dana, ketenaga kesehatan, alat, obat, fasilitas pelayanan, dan teknologi. Pembangunan kesehatan beraraskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan, hak dan kewajiban, keadilan, genjer, dan diskriminatif, dan norma agama. Tujuannya meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat sebagai investasi pembangunan nasional. Yang kedua tentang Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedicine. Pelayanan telemedicine dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan, yang terdiri dari Fasienkes, pemberi dan peminta konsultasi, Fasienkes pemberi umum rumah sakit, sedangkan Fasienkes peminta bisa rumah sakit, Fasienkes tingkat pertama atau lainnya. Terdiri atas sumber daya manusia, dokter spesialis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga IT. Sarana prasarana yaitu bangunan, listrik, jaringan internet, peralatan medis dan non-medis yang memadai, serta aplikasi telemedicine yang harus terdaftar dan memenuhi standar keamanan data dan interoperabilitas dari Kementerian Kesehatan. Nah, selanjutnya ada Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan rekam medis. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dan dikelola menggunakan sistem elektronik yang memenuhi standar keamanan, interoperabilitas, dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan. Kemudian ada Impres nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government, di mana pengembangan ini merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisiensi. Melalui pengembangan e-government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Kita masuk pada peran Kemenkes dalam Satu Sehat dan platform nasional lainnya. Kementerian Kesehatan membangun dan mengelola platform Satu Sehat sebagai sistem integrasi data kesehatan nasional yang menghubungkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas, apotek, startup kesehatan, laboratorium hingga dinas kesehatan daerah. Hal ini bertujuan untuk standarisasi dan interoperabilitas data kesehatan individu dalam rangka penerapan rekam medis elektronik nasional. Kemudian di dalam materi ini ada pun tantangan infrastruktur SDM, literasi digital, keamanan data pasien. Di mana kita bahas pertama infrastruktur. Kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama yang menekankan keberhasilan transformasi digital dalam layanan kesehatan. Infrastruktur sistem informasi kesehatan harus didukung oleh jaringan yang stabil. Kedua ada SDM. Selain infrastruktur, kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan utama dalam kesiapan digitalisasi fasilitas kesehatan. Banyak tenaga kesehatan yang di Indonesia belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengoperasionalkan sistem digital yang kompleks. Yang ketiga ada literasi digital. Literasi digital menjadi kendala signifikan dalam penerapan teknologi kesehatan. Banyak tenaga kesehatan yang belum terbiasa dan kurang percaya diri menggunakan sistem digital yang kompleks yang memunculkan resistensi terhadap perubahan. Dan yang terakhir ada keamanan data pasien. Data kesehatan yang bersifat sangat sensitif harus dilindungi dengan standar keamanan yang ketat agar tidak terjadi sasaran sarana siber atau penyalahgunaan. Nah, kita masuk pada aspek yang dibandingkan antar negara meliputi pertama regulasi hukum. Setiap negara memiliki regulasi berbeda terkait e-health yang mengatur privasi data pasien dan penggunaan teknologi kesehatan. Yang kedua, standar interoperabilitas. Interoperabilitas e-health membutuhkan standar yang seragam agar data kesehatan elektronik dapat dipertukarkan dengan tepat dan aman antar sistem. Yang ketiga, perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi kesehatan diatur oleh regulasi khusus. Keempat, peran pemerintah dan swasta. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan prosedur lingkungan yang kondusif bagi perkembangan e-health seperti penyusunan kebijakan nasional dan pengawasan implementasi.
Kemudian yang terakhir ada model pembiayaan. Model pembiayaan e-health bervariasi antar negara, termasuk pembiayaan berbasis asuransi sosial, sistem pembiayaan melalui pajak, dan model asuransi swasta. Nah teman-teman, di dalam materi ini saya ada menyiapkan 3 kasus. Kita masuk pada kasus yang pertama, yaitu di Surabaya terdapat aplikasi health yang digunakan warga untuk mendaftar layanan rumah sakit memiliki pemerintah secara online. Namun, Wali Kota Surabaya menemukan ada sekitar 50 orang yang sudah mendaftar secara online selama 30 hari penuh, tetapi tidak datang pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Akibatnya, banyak pasien yang benar-benar membutuhkan pelayanan terjadi tertunda. Wali Kota kemudian menetapkan aturan bahwa jika seseorang tidak datang tanpa membatalkan, maka akun pendaftaran akan diblokir selama 1 bulan. Ia juga meminta warga agar tidak asal mendaftar lalu membatalkan karena tindakan tersebut merugikan orang lain yang ingin mendapatkan layanan kesehatan. Nah, dari kasus di atas, apakah konsekuensi bagi warga yang sudah mendaftar tidak datang dan tidak membatalkan? Pembahasannya, konsekuensi bagi warga yang sudah mendaftar tapi tidak datang dan tidak membatalkan adalah akun pendaftaran mereka akan diblokir selama sebulan. Itu tandanya mereka tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan, tidak bisa mendaftar untuk berobat. Dan untuk membuka blokir, mereka harus membuat pernyataan siap bertanggung jawab jika tidak hadir tanpa pembatalan. Yang kedua, pada tahun 2002 terungkap bahwa sekitar 1,3 juta data penggunaan aplikasi Electronic Health Alert Card milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah bocor dan dijual di forum Perentas. Data bocor mencakup informasi pribadi sensitif seperti nama lengkap, nomor KTP, alamat, nomor telepon, riwayat kesehatan, dan status vaksinasi. Dari kasus di atas, jelaskan dampak atau bahaya yang dapat ditimbulkan akibat kebocoran data tersebut terhadap pasien atau masyarakat umum. Nah, dari kasus tersebut, dampak atau bahaya salah satunya ialah data pribadi seperti KTP dan nomor telepon bisa digunakan untuk membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, atau melakukan penipuan atas nama korban, dan pelaku bisa mengirim pesan atau email palsu yang dapat resmi dengan memanfaatkan data pribadi korban untuk meyakinkan mereka. Nah, kasus yang ketiga, dalam sebuah konferensi pers pasca pandemik, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyatakan bahwa meskipun penggunaan layanan kesehatan digital e-health meningkat selama pandemi seperti telekonsultasi, e-resep, dan integrasi data kesehatan, masih terdapat sejumlah tantangan serius yang menghambat manfaat optimal e-health di Indonesia. Tantangan tersebut mencakup kesenjangan infrastruktur digital, literasi teknologi di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat, serta integrasi data antar instansi yang belum optimal. Dalam kasus di atas, sebutkan tantangan utama dalam pemanfaatan e-health pasca pandemi berdasarkan pernyataan Dirut BPJS Kesehatan. Nah, dari kasus tersebut, tantangan utama ialah kesenjangan infrastruktur digital, di mana terutama di daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal, seperti keterbatasan akses internet dan perangkat digital dan rendahnya literasi digital di kalangan tenaga kesehatan maupun masyarakat, sehingga kesulitan menggunakan platform e-health secara efektif. Nah, teman-teman, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu analisis manfaat dan tantangan telemedicine. Di mana manfaat telemedicine atau layanan kesehatan jarak jauh telah menjadi solusi penting dalam meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan telemedicine, di mana yang pertama ada aksesibilitas yang lebih baik. Telemedicine memungkinkan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus melakukan perjalanan jauh yang sangat bermanfaat di negara kepulauan atau daerah terpencil. Yang kedua, efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti video conference, telemedicine dapat mempercepat proses diagnosa dan pengobatan. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan pasien. Telemedicine meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses perawatan mereka yang dapat berkontribusi pada kepuasan pasien yang lebih tinggi. Keempat, pengurangan resiko penularan penyakit. Selama pandemi COVID-19, telemedicine terbukti efektif dalam meminimalisasi kontak fisik antar pasien dan tenaga medis, sehingga mengurangi resiko penularan virus. Yang kelima, pelatihan dan edukasi kesehatan. Telemedicine juga berfungsi sebagai alat untuk pendidikan kesehatan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. Keenam, potensi penghematan biaya. Implementasi telemedicine dapat mengurangi biaya operasional bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien,
serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, dukungan hukum dan etika. Meskipun terdapat tantangan terkait regulasi dan etika, dalam praktik telemedicine adanya kerangka hukum yang jelas dapat memberikan perlindungan bagi pasien dan penyedia layanan. Kemudian kita akan masuk pada tantangan telemedicine. Adapun beberapa tantangannya yaitu yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Dimaksud ya dalam beberapa wilayah terutama di daerah terpencil, ketersediaan infrastruktur untuk menghubungkan pasien dan dokter secara virtual masih sangat terbatas. Kedua, ketersediaan dan kualitas jaringan. Kualitas jaringan dan kecepatan internet menjadi faktor kunci dalam keberhasilan telemedicine dan telehealth. Tidak semua daerah memiliki akses ke jaringan yang stabil dan cepat. Dan yang ketiga, masalah regulasi. Kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan telemedicine dan telehealth masih belum seragam di seluruh negara. Keempat, perlindungan privasi dan keamanan data. Telemedicine dan telehealth melibatkan transfer data medis sensitif melalui internet dan jaringan lainnya, yang membuatnya rentan terhadap ancaman keamanan dan privasi. Dan yang terakhir, keterbatasan aksesibilitas teknologi. Beberapa pasien mungkin tidak memiliki aksesibilitas teknologi yang cukup untuk mengakses layanan telemedicine atau telehealth. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh telemedicine baik dari sisi infrastruktur, regulasi maupun teknologi. Infrastruktur memiliki peran dalam pembangunan keamanan sistem informasi di rumah sakit. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Tirano tahun 2021 yang menyebutkan bahwa infrastruktur berperan penting dalam melindungi keamanan data di sektor kesehatan. Hal ini dikarenakan infrastruktur menjadi target utama serangan siber sehingga perlu dilindungi dengan memberikan solusi keamanan yang tepat. Kemudian regulasi yang jelas penting untuk menjaga keamanan sistem informasi rumah sakit. Dengan adanya regulasi data kesehatan tidak dengan mudah disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang berwenang. Telemedicine menghadapi berbagai tantangan teknologi yang signifikan, terutama terkait keamanan data yang mempengaruhi privasi pasien dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dan ketidakselarasan di Indonesia. Termasuk pada solusi dan strategi yang diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah seperti kekurangan infrastruktur, keterbatasan regulasi dan gangguan teknis, di mana yang pertama dari pemerintah, penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan, kedua pengembangan infrastruktur teknologi, ketiga peningkatan literasi digital, keempat jaminan keamanan dan privasi data, kelima integrasi layanan dengan ekosistem kesehatan, terakhir perluasan cakupan asuransi dan pembiayaan. Kemudian dari masyarakat, meningkatkan literasi dan kesadaran digital, menyaring informasi dan bijak menggunakan aplikasi, aktif berpartisipasi dalam program pemerintah, dan terakhir membudayakan penuntutan hak dan perlindungan. Di sini juga saya menyiapkan kasus yang pertama. Di sebuah wilayah pedesaan Indonesia, pemerintah daerah telah meluncurkan program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Program ini disediakan tanpa biaya di puskesmas dan posyandu setempat. Namun, meskipun layanan ini gratis, partisipasi masyarakat tetap rendah. Survei menunjukkan bahwa hanya 20% warga usia 40 tahun ke atas yang memanfaatkan layanan tersebut. Banyak warga yang mengaku tidak tahu tentang program ini, sementara yang lain mengeluh jarak tempuh yang jauh, jam operasi yang tidak sesuai dengan waktu kerja mereka, serta kurangnya tenaga medis yang ramah dan komunikatif. Dari kasus di atas, jelaskan mengapa layanan kesehatan gratis tidak cukup untuk menjamin kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Pembahasannya, akses terhadap layanan kesehatan bukan hanya soal biaya, tetapi juga mencakup ketersediaan, keterjangkauan, fisik, dan waktu, keterimaan, budaya, dan kualitas pelayanan, serta kesadaran masyarakat tanpa memperhatikan aspek-aspek ini. Layanan gratis pun tetap tidak akan dimanfaatkan secara optimal. Misalnya warga mungkin enggan datang karena takut dihakimi, merasa tidak dihargai, atau merasa ada manfaat langsung dari pemerintah tersebut. Yang kedua, baru-baru ini terjadi kebocoran data pribadi sebanyak 1,3 juta penggunaan aplikasi Electronic Health Card yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Aplikasi ini digunakan untuk pelacakan kontak dan pengawasan kesehatan selama pandemi.
Data yang bocor mencakup nama lengkap, nomor KTP, alamat, nomor telepon, riwayat perjalanan, sehingga status kesehatan pengguna. Seorang ahli keamanan siber menyatakan bahwa dampak kebocoran ini tidak terbatas, bisa dimanfaatkan untuk penipuan, pencurian identitas, hingga serangan siber yang lebih canggih. Dari apa langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah dan pengelola sistem untuk mencegah kebocoran data serupa di masa depan? Nah, langkah-langkahnya itu yang harus diambil dari kasus tersebut ialah penerapan prinsip privasi by design dan security by default dalam pengembangan aplikasi sehingga perlindungan data menjadi bagian integrasi sejak awal sistem dirancang. Dan yang terakhir, belakangan ini beredar pesan WhatsApp yang mengaku berasal dari tim resmi Satu Sehat, aplikasi kesehatan resmi Kementerian Kesehatan RI. Pesan tersebut mengajak penerima untuk segera memperbaharui aplikasi melalui tautan yang disertakan agar tidak kehilangan akses layanan kesehatan. Namun setelah diklik, pengguna diarahkan ke situs palsu yang menyerupai tampilan asli Satu Sehat dan diminta memasukkan data pribadi seperti nomor HP, NIK, dan kata sandi. Banyak korban melaporkan setelah itu mengalami penipuan finansial atau pencurian identitas. Dari kasus di atas, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat saat menerima pesan seperti ini? Dan bagaimana cara memverifikasi keaslian pembaruan aplikasi Satu Sehat? Dari kasus tersebut, sebaiknya masyarakat tidak langsung mengklik tautan apapun dalam pesan WhatsApp yang mengklaim berasal dari Satu Sehat dan instansi resmi, terutama jika pesannya bersifat mendesak dan menakut-nakuti. Meningkatkan literasi digital seperti memahami ciri-ciri penipuan daring dan tidak membagikan data pribadi yang ke situs atau pihak yang tidak terverifikasi.